Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Fauzan Hanaf dari kelas IF 302. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan untuk UAS pemrograman PLSQL ya. Di sini saya mengambil materi sesi 9 untuk menjelaskan, yakni untuk topiknya adalah SQL function ya. Baik, langsung saja. Oke, untuk yang pertama, fungsi agregasi merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap sekumpulan nilai dalam suatu kolom. Nah, di antaranya itu ada fungsi sum, yakni menjumlahkan semua nilai dalam suatu kolom yang berisi angka atau numerik. Dan kemudian selanjutnya adalah FEG ya, FEG atau average, yakni menghitung rata-rata dari semua nilai dalam suatu kolom numerik. Dan selanjutnya fungsi count, yakni menghitung jumlah baris atau record dalam suatu tabel atau jumlah nilai dalam suatu kolom. Selanjutnya ada min, yakni mendapatkan nilai terkecil dalam suatu kolom numerik dan berbasis urutan. Dan selanjutnya ada max ya, kebalikannya min, yakni mendapatkan nilai terbesar dalam suatu kolom numerik atau berbasis urutan. Kemudian ini contoh tabel yang digunakan ya, saya membuat dua tabel, yakni pertama ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Kemudian jika diaplikasikan fungsi-fungsi sebelumnya yang ada di fungsi agregat, yakni seperti ini ya. Jadi ini saya bikin secara keseluruhan. Jadi ada sum, itu saya buat sebagai tabel baru ya, namanya total SKS. Dan bisa dilihat di sini total SKS itu jumlah keseluruhan ya, total SKS semua mata kuliah. Kemudian average itu rata-rata, dia seperti ini ya berarti hasilnya untuk rata-rata total SKS-nya. Kemudian jumlah mata kuliah, yakni menghitung ya jumlah mata kuliah yang tersedia. Kemudian ada SKS tertinggi dan rendah, juga cukup udah benar ya. Kemudian juga ada total SKS per jurusannya, yakni sama seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya yakni ada fungsi waktu ya, dan fungsi waktu di sini untuk pada PLSQL ini digunakan untuk menangani dan manipulasi data yang berhubungan dengan tanggal dan waktu. Yakni fungsi-fungsinya ada get date, yakni mengambil tanggal dan waktu saat ini. Dan di sini agak berbeda ya, untuk PostgreSQL itu dia menggunakannya now atau current timestamp, dan itu fungsi sama aja kayak get date. Kemudian di sini ada juga ada date add, interval jumlah tanggal, yakni menambahkan interval waktu ke suatu tanggal. Dan kalau pada PostgreSQL itu dia menggunakan tanggal plus interval jumlah unit. Kemudian selanjutnya ada date diff. Date diff ini untuk menghitung selisih antara dua tanggal dalam unit tertentu. Untuk PostgreSQL dia menggunakan extract unit from tanggal 2 dikurang tanggal 1 atau age ya. Dan selanjutnya ada date name. Date name ini mengambil nama hari atau bulan dari tanggal. Cuman kalau di PostgreSQL itu menggunakannya to char. To char tanggal, kemudian day untuk hari dan month untuk bulan. Kemudian berikut ya untuk pengaplikasiannya. Di sini untuk tabel pertama ini ada now. Ini dia menampilkan tanggal dan waktu sekarang. Kemudian yang kedua juga ada menambahkan 5 tahun ke tanggal terakhir ya. Untuk fungsi yang interval tadi, tanggal lahir plus interval 5 years as tambah 5 tahun. Terus selanjutnya juga ada menghitung selisih tahun antara tanggal lahir dan hari ini ya. Atau bisa dibilang menghitung usia mahasiswa juga bisa. Jadi bisa ditampilkan dari tanggal lahir, selisih untuk dari tahun yang sekarang. Jadi didapatkanlah umurnya 22 kalau untuk tahun yang 2002. Dan selanjutnya juga bisa mencari ya, mengambil nama hari dan bulan dari tanggal lahir ya, to char tanggal lahir, day sebagai hari lahirnya, yakni hari untuk yang lahirnya Mei tanggal 10 pada tahun 2002, bisa dilihat untuk hari lahirnya itu dia di hari Jumat dan bulan lahirnya di bulan Mei. Dan berikut juga untuk tabel-tabel lainnya ya. Kemudian selanjutnya ada fungsi karakter, yakni digunakan untuk memanipulasi data bertipe string atau teks. Ada lower dan upper, yakni mengubah semua huruf dalam string jadi huruf kecil dan kapital. Kemudian ada len, yakni menghitung jumlah karakter dalam sebuah string. Spasi juga termasuk kehitung ya. Kemudian ada L-trim dan right-trim, yakni menghapus spasi di awal string dan di akhir string. Kemudian selanjutnya ada substring juga, yakni mengambil bagian tertentu dari string, dimulai dari posisi yang ditentukan dan sepanjang panjang yang diinginkan. Kemudian selanjutnya juga ada left dan right, yakni mengambil sebuah karakter dari sisi kiri dan sebaliknya sisi kanan string. Kemudian selanjutnya pengaplikasiannya seperti ini ya. Ada mengubah nama mata kuliah menjadi huruf kecil, lower. Bisa dilihat ya untuk nama lower algoritma pemrograman dia hurufnya kecil semua. Kemudian kalau upper dia jadi kapital semua. Dan untuk panjang namanya ini dijumlahin ada berapa jumlah hurufnya gitu. Ini termasuk spasi, jadi jumlahnya ada 25. Kemudian selanjutnya ada untuk nama right trim, itu kita di sini stringnya L-trim nama mata kuliah, as nama L-trim itu ngambil 3 karakter yang pertama ya, ALG. Dan untuk nama left itu dia AL dan nama right-nya AN, pemrograman AL pemrograman. Kurang lebih seperti itu ya untuk fungsi karakter. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.